Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dipta NIM 1725006. Saya akan melakukan uji validitas pertama analis collide behavior. Masukkan independen X1 hingga X1 hingga nilai total. Ini akan muncul nilai-nilai untuk nilai R-nya ada di 0,288 karena responden kita ada 47 yang bebas, yang bersih. Nah, di sini datanya valid ya. Lalu kita akan mengulangkannya. Analis provide behavior. Cek enter A. Masukkan sampai X2, nilai X1 hingga X2 atau nilai totalnya. Tekan OK. Nah, di sini tidak ada yang dibawa dari 0,288, maka ujinya valid. Kita akan melakukan hal yang sama. Sekarang nilai X3 itu. Sama seperti tadi, tidak ada yang dibawa dari 0,288, maka datanya valid. Di X4 juga sama, data seluruh datanya valid karena tidak ada di bawah dari 0,288. Pertama, kita tekan analis, scroll right, lihat right. X1 itu tidak ada data di bawah dari 0,288 pada nilai, maka seluruh datanya dianggap valid. X2 juga sama, tidak ada datanya di bawah dari 0,288, maka datanya valid. Seluruh independen X tidak semuanya juga valid karena tidak ada di bawah dari 0,288. X4 yang juga sama, tidak ada yang di bawah dari 0,288. X5-nya juga sama, tidak ada data yang di bawah dari 0,288. Sekarang kita akan melakukan pertama, kita ke reliability analysis. Masukkan seluruh nilai independen tanpa masukkan nilai total ke items.
scale di analis. Itu kita masukkan seluruh independen company total. Tekan OK. Data variabel karena berada di 0,937 di ambang batas dari 0,6. Oke, baik, itu saja yang saya bisa sampaikan dan terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasfagani Salwan. Di sini akan menguji uji asumsi klasik pada data ini, yaitu ada uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, dan dan heteroskilastisitas. Pertama, kita untuk menguji normalitas terlebih dahulu, kita pertama ke regression linear. Kita masukinnya itu y-nya itu ada di dependent. Oke. Terus kita masukin y-nya total x, total variabelnya x3, x4 dan x5. Oke. Terus kita ke statistiknya juga, nyalain semuanya aja ini di statistics, continue. Terus kita ke plot sekarang. Untuk y-nya tuh kita masukin dependent, dan untuk ininya tuh di z-sheet untuk x-nya. Nah, kita standardized residual plots-nya tuh aktifin semua aja ya. Continue. Terus save. Untuk residuals-nya cukup unstandardized-nya aja yang dicentang gitu, dan continue. Oke, begini. Tinggal klik OK. Mohon sabar, agak lama mungkin. Nah, sudah muncul. Oke, di sini untuk batas nilai toleransinya itu ada di 0,10. Berarti itu sudah uji lolos karena lebih besar dari 0,10, yaitu ada di 0,3, 0,71. Di X1 ada 0,371, di X2 itu ada di 0,314, di X3 itu 0,423, dan di X4 itu ada di 464, dan di X5 itu ada di 0,480. Dan untuk statistik wave-nya itu harus lebih kecil dari 10,0, dan di sini itu udah lolos ya, berarti soalnya lebih kecil daripada 10,0. Untuk charts-nya itu sendiri itu di histogramnya itu cara membacanya itu dengan cara melihat garis ini. Jika garis ini sesuai dengan batang mengikuti jalur batang ya, berarti sudah dianggap data ini sudah berjalan dengan normal. Dan ini juga untuk PP plot regression standardized residualnya itu cara membacanya itu dengan melihat titik-titik ini. Walaupun di sini titik-titik sedikit bergeser, cuma tidak terlalu mempengaruhi data secara signifikan. Untuk scatter plot ini, untuk membaca scatter plot itu adalah dengan cara melihat titik-titik ini. Jika titik-titik ini tersebar luas dan tidak membentuk pola tertentu, berarti sudah dianggap lolos. Yang selanjutnya kita akan menguji namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialogs, dan one sample KS. Kita masukin dulu unstandardized residualnya. Oke, terus ke exact, kita makanya Monte Carlo
continue, dan oke. Di sini udah kelihatan ya lolos ya asymmetric to tail-nya karena batas toleransinya itu ada di 0,05 dan sedangkan penyelesaiannya di 0,06. Berarti sudah lolos. Di Monte Carlo-nya juga udah lolos ya. Sekarang kita lanjut ke heteroskidastisitas untuk yang Y1-nya. Sebenarnya untuk heteros tuh kita harus mentransform filenya dulu. Kita ke transform compute variable, kita ketik coba bebas kayak ABS saja karena kita memakai arithmetic ABS. Caranya itu dengan arithmetic, klik ABS, kita pilih unstandardized residual, kita double klik. Oke. Nah, di sini jika berhasil untuk mentransform maka akan muncul tulisan execute seperti ini. Selanjutnya kita bakal ke regression lagi, linear. Ini kita keluarin aja. ABS res, masukin ke dependent. Statistik, ini nonaktifin aja semuanya ya. Plotsnya juga lupa, plotsnya itu tarik. Ini tarik untuk ininya itu ada di Y-nya itu ada di S receipt dan X-nya itu ada di spread. Spread SZPRED bebas lah. Kita nonaktifin juga histogramnya. Normal probability plot, continue, save-nya, unstandardized-nya kita matiin, continue, dan oke. Nah, di sini koefisiennya itu lolos semua ya karena batasnya itu di 0,05. Nah, di sini lihat dari X1 sampai X5 itu sudah lebih besar dari angka batas normalnya yaitu 0,05. Sudah lolos semua ya. Untuk charge-nya tuh tidak terjadi gejala heteroskidastisitas karena tidak membentuk pola tertentu dan sudah tersebar ya. Sekarang kita ke LG normalitas lagi, yaitu untuk Y2-nya. Kita reset aja biar lebih mudah ya kan. Pertama ya kayak tadi, aktifin semua statistiknya itu yang di bagian model fit. Kita ya dependent lagi untuk Y-nya dan Z reset untuk X-nya. Histogram dan normal probability plotnya nyalin lagi. Oke, save unstandardized juga ada residualsnya, nyalain lagi, continue. Sekarang masukin X1 nya karena laptop saya ini touchscreen jadi sedikit lebih memudahkan ya. Tinggal klik aja, masukin ya, dan Y2 nya masukin. Kita cek lagi supaya tidak ada kesalahan yang terjadi. Dependent set oke, model fit oke, dan oke. Kita klik ya. Nanti akan muncul di sini, sabar. Kita harus menunggu sebentar. Oke. Dan di sini untuk culinary tolerance ini dari 0,10 udah lolos semua ya. Soalnya lebih besar dari 0,10 untuk culinary tolerance-nya, dan statistik FIV-nya itu harus lebih kecil dari 10,0. Dan ini sudah lolos semua karena rata-rata di 2, sampai 3, Untuk membaca idenya tuh seperti yang saya jelaskan tadi, dan di sini tuh sudah lolos juga karena garisnya itu mengikuti jalur dari diagramnya. Ini juga dia titik-titiknya juga menempel sekali dengan garisnya, berarti lolos juga.
Dan ini juga tersebar rata dan tidak membentuk suatu pola. Lolos juga. Selanjutnya kita masuk ke Kolmogorov-Smirnov, yaitu di Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan One Sample KS. Kita keluarin duluan standardized yang Y1-nya, kita masukin yang Y2. Exact juga sama tuh, Monte Carlo 99% number of sample di 10.000 mungkin. Oke, sekarang oke. Tuh sudah lolos ya. Untuk Monte Carlo-nya dan Kolmogorov-Smirnov-nya juga udah lolos ya. Di 0,200 untuk Kolmogorov-Smirnov dan Monte Carlo-nya di 0,656. Sekarang kita ke heteros. Pertama kita transform dulu filenya di inian. Kita ketik 2. Kita hapus saja. Dan ini. Dah. Oke. Execute. Sudah transform kita. Sudah ke transfer. Sekarang kita analyze lagi. Regression linear. Kita reset aja biar lebih memudahkan. Kita untuk ini ya udah nggak usah diapa-apain lagi ya kan, cuman tinggal di plotnya aja kita ubah ke extract untuk y-nya dan spread untuk x-nya. Oke. Dan continue. Oke. Nah, kita lihat di sini tuh untuk koefisiennya tuh di sig-nya tuh kita sudah lebih besar dari 0,05 dari X1 sampai X5-nya ya. Walaupun di X5 sedikit agak mepet, tapi sudah lolos. Dan untuk chartnya tuh lihat tidak membentuk pola tertentu dan tidak terjadi gejala heteroskilastisitas. Diperoleh nilai F berada di 14,766, sedangkan nilai sigma berada di 0,000. Maka dependen Y1 berpengaruh signifikan terhadap independen X1, X2, X3, X4, X5 secara bersamaan. Pada uji parsial, nilai T X1 berpengaruh signifikan terhadap dependen Y2, sedangkan X2 berada sedangkan independen X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen Y1. X3 pada independen X3 nilainya berpengaruh signifikan terhadap dependen Y1, sedangkan X4 independen X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. X5 independen X5 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Oke, kita akan lanjutkan sekarang ke uji T dan uji F. Pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F berada di 20,92, sedangkan nilai SIG berada di 0,0000, yang dimana dependen Y2 berpengaruh signifikan terhadap independen X1, X2, X3, X4, hingga X5 secara bersamaan. Nah, di X1 independen X1 tidak bersignifikan terhadap dependen Y2. X2
juga begitu sama, nilainya negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen Y2. Sedangkan X3 nilainya positif namun tidak memiliki nilai yang signifikan terhadap dependen Y2. X4 independen X4 memiliki pengaruh signifikan terhadap dependen Y2. X5 memiliki pengaruh signifikan terhadap dependen Y2. Dependen Y2. Oke, kita akan ke koefisien determinasi simultan. Pada nilai ini R itu sangat nilai R ini kuat. Pada nilai R square diketahui diperoleh 0,643 dijadikan persen menjadi 64,3%. Nah, maka dan maka penelitian ini memiliki pengaruh 64,3% dari independen X1 hingga X5, sedangkan sisanya 35,7 tidak berpengaruh dalam penelitian ini. Diuji sumerik, nilai R berarti nilainya kuat ya, dependen Y2 ini. Nah, R square-nya berada di nilai 71, maksudnya 0,710, harus dijadikan pesanan kan. Nah, dijadikan pesanan menjadi nilai 71, maka nilai 71%, maka maka diuji uji 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 koefisien determinasi memiliki nilai pengaruh 71% terhadap penelitian ini terhadap independen X1, X2 hingga X5, sedangkan sisanya nilai 29 tidak memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap penelitian ini. Sekian dari saya dan terima kasih.